perintah itu bukan dari sini, kami dari pusat. Kalau ibu ikut transaksi aktivitas silakan. Tapi kalau untuk mengenai masalah perbedaan, ibu silakan hormati proses hukum yang ada. Pak, kita nggak ngomongin Anta Boga, saya ngomongin deposito saya. Anda tadi dari tadi bicara apa? Ini deposito Kalau saya saya dong, bawa duit sendiri. saya masuk nabung boleh? Silakan. Boleh jadinya. Silakan. Biar berapa juga boleh. Silakan. Terus 100.000 lagi. tak ketipu lagi. Enggak, gini, Mas. lagi dong, Pak. Silakan. Seandainya gini, seandainya Mas yang kayak kita, saya minta partisipasinya aja gimana? Kerjasamanya aja. Nah, ini uang yang kita kumpulin tahunan loh. Kalau yang menimpa itu Mas sendiri. Coba ya kalau terhadap diri Mas dan keluarga Mas. Bapak gitu gimana gitu ya. Mungkin Iya kan? sekarang Bapak belum terjadi di diri Bapak ya. Kita Ya, menuntut kita hak nggak kita. tahu. Tas tahun lagi, 2 tahun lagi. Kita tidak merampok. Kita menuntut hak kita. Nah, ini kita cuma minta hak kita aja, Pak. Ya nggak minta yang lain. Hak kita ini udah sampai di mana? Kita mau nanya nasib kita mau dibayar enggak terang dong ya kan. Gimana sih, Pasti udah setahun. dijelasan. Kita masuk tuh nggak merusak nggak apa kan? Mau jadi mutiara kek, mulai tipu Masuk, rakyat boleh lagi. bawa duit. Nah ini kan public service Pak. Enggak, ini juga kata Bapak. Kami aktivitas, Pak. Saya tahu Bapak kayak Kita begini. saya tahu kan itu juga Bapak jalankan tugas, saya tahu. Iya. Ya, Tapi kita nggak hak kita kan Pak ngapa-ngapain. gimana? Nah, kalau Bapak tahu hak Bapak nggak usah di sini, Pak. Hormati hukumnya ada. Itu saja cukup. Kita kan store-nya kan ke Bank Bapak Senturi. sebagai apa, Pak? Saya nasabah. Sabar, kita semua Iya, sabar. Kalau untuk masalah yang Bapak perlu Pak, coba komunikasi dalam koordinasi. Kita store-nya ke Bank Senturi, bukan ke Bareskrim. Kita store uang ke Bank Senturi, Pak, bukan ke Bareskrim. Nanti Pak Resko juga balikin ke Sini, sini, sini. Bukan ke Bareskrim. Ini cara lu membuka apa? Jalan untuk nasabah keluar masuk yang lain. Uang kita ada di sini loh, Pak. Ingat loh, uang kita. Kita store-nya ke Bank Senturi, bukan ke Ini Bareskrim. mutiara, Pak. Ya nggak bisa Iya, mutiara. baru kemarin Mutiara itu akal-akalan aja. dulunya Bapak bilang ya. Senturi kan Senturi. Ya Dari kan? jelas Bapak hari ini tidak bisa masuk. Saya hormati Bapak. Ini mohon izin, minta maaf. Aktivitas kami sedang berjalan, Pak. Dan Bapak sini Bapak mengganggu nih, Pak. Ya tapi kan kita nggak ngapa-ngapain, cuma kita hanya ngasih kita kita aja. macam Minta hak Bapak kita yang aja, justru gitu loh. masalah malahan yang menghalang-halangi jalannya aktivitas di dalam. Bapak sendiri yang berbuat begitu kan? Bang Jawab. Mutiara. Tipu atau apa gitu? Uang kita ada di sini loh, Pak. Iya kan? Saya cuma berkata dengan mencuri data Bapak semuanya harus beres. Hormatinya ada aja, Pak. Insya Allah ada kabar. Kan kita mau tanya sekarang, tahu nggak? Store-nya ke sini. Sekarang di restoran saya kan Senturi. Kalau Tapi kalau ibu cuma sekedar bagaimana Kalau saja bicara ini tidak Cuma bisa. bawa duit Bapak boleh masuk. Itu kata Kalau ibu. Bapak nggak bawa duit, Enggak, boleh enggak, masuk. kalau Bapak bawa Ya transaksi. Gitu loh. Ibu, Kita ada kan rekan cuma ibu orang datang ya. ke dalam, mau print. Ibu silakan masuk untuk print, Ibu. Ya untuk ngeprint, ngeprint. Ya, silakan itu kan aktivitas namanya Ibu. Ya lihat sekarang, lu kan apa lu juga ada di sini kan? Mau menanyakan kan, udah mau nasib kita kan? Cuma Nama lu ada di sini untuk mau menanyakan nasib lu. Jadi makanya sekarang kalau kita mau transaksi Pak, boleh masuk. Tapi kalau kita mau menanyakan yang tentang Senturi, udah nggak bisa. Nah bagaimana dong nasib kita ini? Udah Bu Esther, silakan aja kalau mereka ibu mau print. Ya, perintah Uang- dari pusat Tapi langsung. ingat, uang kita di sini loh, Pak. Iya. Uang kita di sini, Pak. Tolong dihormati. Iya. Itu uang itu hasil jerih payah Masa saya loh, Pak. Tadi kan belum jelas, masih baris ya Bu. Store-nya di sini loh, Pak. Bapak digaji dari bank ini loh, Pak. Iya, iya. sebagian uang kita juga Pak. Nah, Ya, sekarang, jadi Bapak silakan keluar aja. Aktivitas kami sedang berjalan. Apa lu nyolong Ya. aja lo? Dari Senayan, dia asistensi itu barusan. Itu udah kenal. Tolong dihormati kami beraktivitas. Tambah lagi security yang banyak. Silakan. Kita tambah nasabah yang banyak. saya kalau mau nggak aktivitas, saya gimana jalannya? Mundur kan? Suruh mundur kan? Iya, itu hak kita. Nah. Hak kita. Terus hak kita mana? Nanti kalau mau ibu itu Hak kita mana? belakang kita ya. Ayo lah, kalau saya ini Mundur dulu, nggak Pak. apa-apa. Mundur dulu. Oh saya di sini kok saya boleh dong. Nah, ini di hak sini. kita. Ini hak kita. Saya nggak mau, saya mau di sini aja. di jalan ini. Saya nggak ngapa-ngapain Pak. Silakan aja kalau mau ada nasabah yang masuk. Kita nggak ada. Saya di Tapi sini iya, Pak. Ibu tolong Saya di sini di mana? Pak, jangan jualan, mentang-mentang ada kamera. Ya ini kan bukan jalanan punya bank ya, ini punya ini loh ya. Bapak jangan keterlaluan ya. Kalau sekarang saya bawa duit udah pasti diterima. Bapak kan di sini aja juga nggak apa-apa kan? Kita tujuannya bukan mau berantem loh kemarin Pak. Situasinya masih belum cukup. Silakan. Jadi ini juga kita Coba itu aja loh. Sama-sama cari makan, Pak.
Silakan di depan. Di depan sana, Pak. Depan sana. Ayo kita depan sama ayo. Kamu jangan hapus saya. Sana depan. Bapak, uang kita di sini. Ibu, tolong Bapak. Kalau Anda baik-baik datang silakan. Ini kita dari sana baik-baik, tapi nggak boleh masuk. Tolong jangan sini keluar. Saya, Sana aja. pokoknya Bapak kalau mau ini, tolong Bapak. Uang kita kembali. Iya, Bapak. Uang kita kembali. Kenapa? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tanya, coba. Jangan halangin, ini mengganggu Uang semua orang. kita kembali. Iya, Uang kita kembali. Ibu, kenapa? Saya minta ibu ke depan. Uang kita jangan dirampok. Yang ambil uang kita bayar parkir. Uang kita jangan Uang dirampok. kita itu dibalas aja parkir. Iya, benar. Tapi tolong ibu minggir kalau tidak mau pegang. Ibu ke depan. Oke, sampai sini Nona. Iya, Ibu Ini depan-depan sana. tempat umum. Kita berhak berdiri di sini. Kita bertahan Kalau ibu tidak mau disentuh, ibu harus tolong mengerti. Ibu ke depan, jangan baik-baik. Orang ini tempat di sini di tempat umum. Bapak nggak boleh tahu. Cuma di sini doang. Sini ke samping bisa. Uang kita kembali. Walaupun orang Bang Senturi yang ngambil saya Polri. Ya sekarang karena Mutiara ini mau dibu lagi orang rakyat lagi. Bang Senturi cuma menutupi bolang-bolang di sendiri kok. Mutiara dari Cok Merah. Bapak digaji dari uang saya. Ada Bapak digaji dari uang saya. Digaji dari uang saya. Jangan ibu bawa Flores. Ya, itu umum. Ingat. Saya bukan penipu, bukan perampok. Ini menyangkut masalah. Kembalikan uang saya. Jadi jangan ibu bawa nama Flores. Karena mereka orang berani. Jaga Ibu mau ngomong ke suku itu urusan ibu. Baik, ibu. Itu banyak. Saya juga bisa bawa teman-teman saya. Jangan bawa suku di sini. Ya, coba kau bawa suku. Kita kerja. Ya kerja untuk kerja. Bilang suku Flores. Kenapa? Saya juga banyak Ya jangan dibawa suku Nggak usah ribut ya, Pak. kerja. Jadi Aduh, kerja mereka suku juga Flores. bisa. Kenapa? Dia bilang bapak Apa ini orang urusan suku? orang mana, Ini orang urusan bule. suku. Kalau bule Sama aja, bapak Pak orang bule. aja. Iya. Saya kalau dari Cina atau orang apapun juga saya nggak apa-apa. Pakai Cina Kalau juga bilang orang ekonomi juga saya nggak apa-apa. Uang itu hasil kerja keras saya, Pak. Jadi kita pertahankan. Yang Anda perlu ingat, Uang kembali, mana uang saya? Ya, kalau balik Uang saya. maksudnya dong pulangin. Bu, bukan Pak, ini uang hasil kerja saya pensiun. Tolong Saya kembaliin. masukin di sini dengan baik. Kembali sekarang, saya pergi sekarang. Korupsi, masukin di sini juga. Kalau Bapak yang terjadi di diri Bapak bagaimana? Nah. Punya perasaan nggak Pak? Tolong Bapak tahu perasaan saya lah. Kerjalah Bapak bertahun-tahun. Kalau Anda begini, Anda juga melanggar hak-hak konsumen. Kita kan konsumen bank loh. Kita store ke sini, Pak. Bapak kalau kita setornya ke bank lain, kita tagih dua sini. Ibu, Pak. Tolong dihormati. Kalau saya nagih itu. Kembalikan uang saya aja, saya pergi dari sini. Ya ini kalau ini begini nggak boleh masuknya apa? Hak saya di sini, Pak. Tolong dihormati. Uang saya di sini, Pak. Bapak waktu Bapak belum datang nggak ada ribut. Jadi Pak kita cuma berdiri aja. Uang saya di sini, Pak. Berdiri saja kita nggak Berdiri aja. Kemarin kita juga boleh kok masuk. Sebenarnya begini Pak, setiap konsumen yang datang dan Bapak bilang, ini daerah saya, kamu kalau mau cari uang, nggak bisa, masukin uang, boleh. Nah itu tadi ngomong Gitu. begitu Pak. Jelas. Dari tadi gitu. Dari awal mau masukin duit boleh. Kalau nggak masuk nggak boleh. Nggak boleh masuk. Apa pantas itu? Satu bank begitu. Bank yang terkenal LPS katanya punya pemerintah. Tapi kok begini penerimaannya? Nggak apa-apain Pak. Tidak merusak. sangat betul sedang berjalan. Kalau uang saya nggak diambil, saya nggak begini, Pak. Teriak. Jawab katanya tuh suruh jadi gagu. Kan gagu beneran. Dikutuk sama Tuhan. Kalau uang saya nggak diambil Bank Senturi, saya nggak kesini, Pak. Saya tuh kesini karena uang saya ada di sini. Bisa Ini aja hari dari sini, aja Pak. sini Bisa mau aja bilang, ini Bapak yang Ini main wilayah jangan saya. masuk. Enggak, kita di sini jangan. Kalau nggak mau dirupain jangan taruh sini. Nah, ini pindahin. Berkantor. Taruh jauh di mana taruhnya? Ini tadi. Habis nanti suka dibuang ya.
Pak, jangan ngalangin orang lewat, Pak. Gaji dari uang saya. Bapak loh. Bapak pikiran nih. Aja lah halangin orang lewat. Bapak juga sedikit. Mana orang Bapak jadi Pak? Aku kan yang tahu. Ya, yang panjang. Enggak, pembalasannya di Terserah saya. Saya mau kesini mau teriak. Wanita. kalau saya mau nyanyi di sini Bukan boleh nggak? ada seorang wanita. Apa lu mau bentar? Boleh nggak saya nyanyi di sini? Boleh. Jadi mana lu nyanyi? Apa lu? Kamu tabungan lu? Kan katanya ngomong apa Bapak? Ingat rendah hati. Jangan sombong. Enggak kayak gini. Saya mau dibilang rendah juga saya nggak apa-apa kok. Ada hak dia sama batas sama sini kok. Masa diganjel tank marah? Saya diganjel tank saya nggak marah ya. Udah ya, pokoknya ya. Ini suka bercanda itu. Itu juga itu. Soalnya hati nuraninya nih berbeda. Lalu siapa yang ngerti kita kalau begini ya? Waduh, tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Itu orang dalam sini Yang nih. maksud siapa? Mereka tuh ngerti. Kan ada undang-undangnya, negara hukum kita. Ada undang-undangnya, undang-undang berlaku. Jangan lagi berkuasa menang. Tunggu gini aja deh. Lupa. Kan uangku. Baca. Baca, Pak. Kenapa nasib kita diginiin, Pak? Kalau Bapak juga punya duit begini, Pak. Saya kita boleh nolong, Pak. Ya, Pak, kita halal. Mencari untuk penyakit jantung. Nih, Pak, saya bawa bukti saya, Pak. Ini buat berobat, Pak, saya, Pak. Mesti dikateter lagi, Pak, saya, Pak. Saya kasih tahu, Pak. Bukti nih, saya mau dikateter lagi dokternya. Saya sampai setengah mati, tau nggak? Gua pengen kateter lagi, gua nggak punya duit. Hidup gua tuh udah tergantung sama senturi, udah mampus, tau nggak? Seperti ngomong bilang kerah putih, hidup gua udah sengsara, tau nggak? Lu kerah putih, gua nggak tahu tuh, tau nggak? Jangan terlalu bikin orang sengsara, kalau lu nasibnya begitu, bagaimana, tau nggak? Hidup lu orang tuh, tau nggak? Jangan mentang-mentang hidup gua lagi udah sengsara, gua disuruh kateter lagi, gua nggak punya duit, tau nggak? Bukan gua tuh buat ngapain, tau nggak, disanturi, tau nggak? Bajingan rasa. Gua yang punya duit, tau nggak? Duit gua buat kateter lagi, gua nggak punya duit buat kateter. Si Pak Bulan gua ketemu lagi. Kateter, tau nggak? Gua nggak punya duit, tau nggak, sekarang buat berobat. Biasa gua sebulan sekali dokter. Sekarang udah 4 bulan gua nggak ke dokter. Gua nggak percaya gua ke dokter gua. Dokter gua kayak bilang gua masih pendek darah, gua udah tahu. Gua bisa di sini gua cekek tuh orang. Ini gua medis nih, bukan gua bohong. Bukan gua bercanda, gua bilang gua nggak penyakit jantung. Orang senturi pun tahu gua pernah dioperasi. Nyawa gua udah sekarat, wiwit gua dimakan senturi. Mutiara. Mutiara comberan. Mulai bicara bangsat itu. Bicara bangsat itu. Tadi Bu Maria tuh. Berapa sih kemarin orang saya masukin di sini kok? Yang kita tahu udah ditangani baris. Iya, tapi sampai sekarang Baris juga tidak ada jawaban apa-apa kan? Yang sekarang lagi perang cicak lawan buaya. Bapak tahu kan? Nah,
Bagaimana kita cuma menanya nasib kita ini kemana gitu loh. Masa hanya lempar-lempar doang. Masih lama. Cuma dia bilang ini udah gak kena. Ya terus masalah kita kemana? Ya gitu-gitu aja lah. Kemana? Karena tadinya ya kita datang mau cuma menanyakan nasib kita. Enggak lah, nggak izin lah pemberitahuan. Enggak sih, kan Pemberitahuan itu kan nggak cuma salah apa-apa. pemberitahuan aja, kita bukan mau demo, kita hanya nagih uang kita, gitu loh Pak. Hak kita lah Pak. dari pihak kami ya Pak. Gitu loh. Sebab Udah bebal. biar dia namanya ganti, tapi orangnya masih tetap orang itu semua. Gitu loh. Jadi kita kemana harusnya gitu loh. Masa dilempar lagi begitu? Itu orang-orang yang tanda tangan surat salah ya itu, dia tuh keluar itu. Mas, Ibu jadi nasabah Bank Senturi ini? Oh, Bank Bajingan ini ya. Saya masuk sebenarnya jadi nasabah itu tahun 2000. Saya berhenti kerja. Itu hasil uang pensiun saya. Saya masukkan ke Bank Senturi yang katanya banyak iklan, ayo masuk ke bank. Nah, kita kan berpikir ini bank devisa. Kan bank bagus itu bank devisa kan. Nah, kita masuk. Nah, terus setelah itu ditawarkan ini ada produk baru katanya gitu. Senturi punya deposito. Oh, deposito. Ya udah, saya masuk deposito itu. Dibilangin hanya beda bunganya itu cuma 1%, nggak banyak. Terus kita masuk ke situ. Masuk, ternyata begitu 3 bulan, loh, saya telepon kepala cabang. Waktu itu kepala cabangnya namanya Listiana. Waktu dia masuk, itu pun juga Kepala cabang mana Bu? Kelapa Gading, namanya Listiana. Nggak apa-apa Bu, ini aman. Yang punya tuh Senturi. Oh, yang punya Senturi. Ya udah, masuk kan kita. Terus tahu-taunya saya dengar rame-rame itu saya bilang, Bu, saya mau cairin dong. Ini udah jatuh. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya marah di situ. Itu tahun berapa Bu? 2008. 2008. Bulannya November ya, yang itu diambil LPS. Jadi sejak pertama Ibu taruh November kan? Ya, November. lanjut lagi. Ya, waktu itu pas saya tahu, kok saya bilang, saya mau cairin gitu. Gak bisa Bu Esther. Loh kenapa gak bisa? Saya berantem sama kepala cabangnya. Kenapa gak bisa? Waktu masuk kok bisa, sekarang gak bisa keluar uang saya? Gitu. Saya gampar ya Bu Lis, saya bilang begitu. Kalau gak bisa keluar uang saya bilang begitu. Terus alasan Ibu Lisnya apa? Ibu Lisi bilang, dia bilang gini, ini sekarang diambil LPS. Loh kenapa jadi LPS? Kita kan juga nggak ngerti dong. Kenapa diambil LPS? Nah, terus dia mengeluarkan surat, sebelumnya juga dia ada keluarin surat yang katanya kita ini akan dibayar bertahap. 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan, sebulan. Kalau di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta itu Itu. 6 full ya. Tapi kita dikasih sampai batas 6 bulan. Oh ya udah gitu kan.
Oke, kita ngerti, udah nggak bisa diambil ya. Terus ya, ini sabar Bu Esther, ini cuma minta waktu, dia bilang begitu. Oke, tapi terus tiba-tiba masuk LPS, langsung kita dikumpul. Kita lagi ada di bank itu, rupanya dia sudah calling orang LPS. Tapi ternyata yang datang itu bukan LPS, hanya pesuruhnya dari Bank Senturi Pusat. Yang namanya, saya lupa orangnya gede-gede, saya lupa namanya ya, orangnya gemuk-gemuk. Terus saya bilang, kenapa nggak bisa, tenang aja, ini lagi diurus. Kan. Yang dia bilang dia di Madura dibawain celurit, untung dong di Kelapa Gading lu nggak dibawain celurit sama kita bilang begitu. Nah, ya benar dia mengakui dia dibawain celurit. Nah, untung di Kelapa Gading lu nggak dibawain celurit. Sekarang gimana? Sabar aja, ini LPS kata yang ngambil. Oh, jadi begini gitu. Kita semua jadi resah dong. Kemana nih? Kita harus kemana gitu loh. Nah, terus terakhir dibilangin lagi, ini harus kumpulin katanya gitu. Nah, kumpulin dah. Kita kumpulin tuh surat-suratnya. Dia bikin surat cuma bikin tanda terima sepotong kecil, yang seperti tukang beca juga bisa bikin itu, kertas potong kecil gitu ya. Cuma tanda terima bilet kita gitu kan. Ini buat apa? Saya bilang begitu. Nanti saya giliran ke bank nih, saya mau cari siapa ini? Orangnya nggak jelas begini. Nah, terus saya nggak mau ngerti. Saya bilang, saya masuk di sini uang saya Senturi. Harus juga pakai kopnya Senturi. Saya bilang begitu. Terus dia bikinin. Nah, itu yang tadi lihat itu kopnya Senturi ya. Nah, terus ternyata udah kita pegang. Terus mau dikemanain? Ini lagi diurus ke Barreskrim. Ya sudah, kita terima lagi alasannya ya kan. Nah, terus tapi udah berapa bulan nggak ada kabar lagi. Kita datang lagi ke Senayan, tapi kita udah tidak boleh masuk di situ. Kita nggak boleh masuk. Jadi seperti kita pengemis lah kayak tadi lihat sendiri, kita tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa masuk karena dia sudah mengenali muka-muka kita. Gitu. Berarti yang dijanjiin itu nggak pernah Itu terpenuhi ya? bohong sama sekali. Bertemu muka aja direksi kita minta nggak bisa. Waktu itu saya berdemo, waktu pertama kejadian itu ya saya ramai sekali demo itu di Senayan. Sampai diusir kita tidak mau keluar gitu loh. Sampai jam 2 pagi. Upaya Ibu apa aja Bu menuntut ke Senturi yang udah dilakukan Bu? Ya kita sekarang ya tetap ya dengan cara begini ya, namanya kita kayak mediasi begini kan, terus class action terus kan. Sebab kalau kita pakai hukum, yang buat hukum itu siapa? Pemerintah kan. Nanti yang mutusin siapa? Pemerintah juga kan. Nah kalau dengan mediasi begini, supaya orang semua tahu jangan sampai ketipu lagi, apalagi sekarang dia memakai bank Mutiara. Mutiara itu kan mulai tipu rakyat lagi gitu loh. Ya kan istilah kita itu mulai tipu rakyat lagi, karena dia udah bohong. Karena dia mau untuk nutupin itu kejelekan dia Senturi, dia ganti nama. Tapi dasarnya boroknya itu belum beres, kita juga nggak akan berhenti. Berarti Tetap aja terus. sudah hampir 1 tahun Sudah ya? 1 tahun, cukup lama gitu loh. Nah waktu kita itu juga memang ya saya pikir terus berdemo juga kemana arahnya kita juga nggak tahu nih. Nah, kita pikir-pikir lagi ya kita harus pakai cara lain lagi. Cuma kalau mau pakai kekerasan repot. Nah seperti Surabaya itu bagus sekali dengan melempar telur busuk, tomat, ya kan. Kita nggak sampai begitu, tapi mungkin 1 hari kita akan beramai-ramai. Kita akan lakukan itu, nggak akan tinggal diam. 1 hari. 1 hari, kita nggak tentuin kapan. Kita tunggu dulu, lengkap semua turun dari Surabaya, Jogja, apa. Nah itu baru kita lakukan. Kayak apa kejadian tadi gitu, gimana sih perasaan Ibu udah ada di depan banknya terus mau masuk nggak bisa? Rasanya seperti hati kita gimana ya, kok kita ini sebagai nasabah, waktu masuk dulunya dia terima kita dengan hormat, diparkirin mobil kita, kasih tempat ruangan khusus. Tapi begitu tadi kita mau masuk, dia bilang kalau mau bawa duit boleh masuk, store. Nah kita kan mau pakai duit dari mana lagi uang kita? Nah pikir aja di situ, hatinya bagaimana kita nih? Kok kita diginiin? Waktu giliran kita ada duit, oh welcome bener, semuanya kasih makanan, parcel pun datang. Teman saya sih nggak dapat parcel karena saya baru masuk, gitu loh. Nah teman saya itu dapat parcel. Gitu. Jadi sekarang satu jalan mungkin apa? Kita sudah demo ke istana, tapi yang terima hanya humas. Mau ke SBY nggak bisa kan? Humas yang terima. Kemana lagi kita harus jalan? Saya juga bingung. Semua Nggak pun kepikiran kita untuk menuntut hukum gitu nggak ya? itu kebetulan Jogja memakai BPSK. Ya. Nah, kita kan belum mengerti apa itu BPSK. Baru juga ngedenger BPSK. Ya rencana ya mungkin kita satu kita akan pakai hukum, gitu. Karena kan dia menyuruh pakai hukum. Gitu. Ya kita akan pakai hukum, tapi kan
nggak segitu mudah juga, hukum juga mesti pakai duit juga kan, nggak ada yang gratis kan. Nah, namanya pengacara nggak ada yang gratis. Kalau boleh tahu dana yang ibu tanamkan itu dari tahun 2004 itu berapa ibu? Saya sih di situ ya 700 juta. 700 juta. Dan itu sama sekali belum Belum pernah dapat, namanya bunga aja belum pernah terima. Bunga belum pernah. Belum pernah terima. Katanya dapat per bulannya itu besar gitu. Ya itu kan kita 3 bulan gitu loh. Jadi nggak bisa di sistemnya begitu, deposito 3 bulan gitu. 3 bulan. 3 bulan dapat bunganya aja. Iya, tapi kan saya kan belum terima bunga. Memang saya masuk oke lah 3 bulan ya udah. Itu namanya waktu itu yang terima saya itu adalah Debbie. Debbie itu yang menawarkan kita, ini Bu, Century punya produk nih 3 bulan gitu. Oke. Itu namanya deposito. Deposito. Setelah itu beralih ke yang dana reksa itu bukan? Nah, kita nggak tahu itu dana reksa, kita tahunya itu deposito gitu loh. Karena makanya saya bingung kenapa jadi nggak bisa dicairkan. Kalau deposito kan bisa dicairkan. Nah, tapi yang saya dengar lagi sekarang, kok deposan besar dibayar gitu loh. Contohnya Budi Sampurna, Timah, PT Timah, Jam Sostek, mereka kan beneran keluar itu, gitu loh. Berarti ada ketidakadilan gitu ya? Inilah di sini ketidakadilan. Yang duitnya besar dikeluarkan dulu, yang nasabah kecil ditindas, gitu lah. Jadi kita ini dianggap kan nasabah kecil dong, di bawah 1 M, ya kan? Nah ditindas, gitu. Di sini kan nggak ada keadilan. Nah makanya kita mau cari keadilan. Kemana kita harus cari keadilan kita? Kalau dari pihak keluarga ibu sendiri gimana tahu tentang Century ini Bu? Keluarga saya, ya itulah saya sampai sekarang saya tutupin. Orang tua saya kan udah tua, 81. Dia punya penyakit, dan saya juga pribadi punya penyakit. Gitu. Jadi itu uang kan kita kumpulin boleh hasil jeripaya kita, gitu loh. Bukan saya dari korupsi, saya dari kerja. 27 tahun saya kerja. Gimana kalau perasaannya orang-orang yang kalau digituin? Saya tanya coba, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang kena gitu, akan sampai yang meninggal juga udah ada, yang bunuh diri ada di Jambi. 125 juta. Terus yang udah strip gitu ya, ada namanya Ibu Eni apa Bambang itu ya, itu dia udah gila. Boleh dibilang udah setengah, terus dia sembahyang sendiri, dia nungging apa gitu. Saya sebenarnya juga ya, gimana ya kalau bangun tidur ya terus keingat gitu loh. Kita mau lupain nggak mungkin, orang uang kita, kok masa kita mau lupain begitu aja? Ya kalau cuma 100.000 saya lupakan lah, 100.000. Ini kan ratusan juta. Berarti sempat stres juga ya Bu ya? Ya stres cuma ya begini, kita akan adu kuat terus aja gitu loh. Saya akan lawan terus gitu. Saya nggak akan stop gitu. Mungkin kalau orangnya lebih banyak saya lebih semangat lagi karena orangnya tadi kan juga sedikit gitu. Jadi kita perlawanannya nggak ada gitu loh. Kalau dari suami masih ada? Suami udah tahu. Suami saya sebenarnya tidak setuju saya begini-begini terus. Tapi saya bilang siapa yang mau perjuangkan nasib saya, ya kan? Apa orang lain? Orang lain belum tentu mau. Makanya kebetulan kalau Metro mau angkat kita untuk bicara gini ya bagus sekali menurut saya. Karena saya juga pernah live di TV One. Tapi apa? Gak ada lanjutannya juga gitu loh. Makanya Metro TV mau angkat, oke. Saya senang sekali, berterima kasih. Gitu loh. Apalagi nanti bisa dilihat oleh pejabat-pejabat yang baru-baru dilantik ini, DPR ya kan. Mestinya kan DPR membantu rakyat kan, bukan menyengsarakan rakyat kan, harus membantu rakyat dia. Gitu. Kalau dari peristiwa itu yang dana nggak diganti itu Bu, yang paling Ibu rasakan kehilangan itu apa Bu? Yang saya ya bagaimana dong, kita kan perlu hidup. Hidup kalau nggak ada duitnya bagaimana kita? Perlu pakai uang, beli obat, apa? Ya pasti kita bisa stres dong kalau lama-lama terus diginiin kan. Tapi itu mungkin buat Century disyukurin gitu. Tapi kita nggak mau sampai kita tuh kenapa-napa gitu loh. Oke, harapan Ibu ke depan apa Bu? Ya saya minta pemerintah dalam hal ini kan, pemerintah kan yang mengambil alih gitu ya, terbukalah matanya gitu. Dia punya hati nurani nggak untuk mengganti itu? Kesalahan itu bukan kesalahan kita. Itu kesalahan adalah orang-orang yang di Century itu, yang menipu kita, rakyat gimana?
Kan namanya bank kan mesti melindungi kan uang-uang nasabah. Tapi ini kan menipu uang nasabah. Itu yang buat saya harapan saya supaya Pak Presiden yang sekarang sudah dilantik SBY, mana suaranya gitu loh. Tolonglah lihat rakyat kecil ini gitu loh. Jangan yang rakyat besar yang ditolong, terutama Budi Sampurna. Yang sudah jelas-jelas. Kita lihat sendiri itu. Di persidangan pun juga kita lihat. Oke. Ada. Liana mungkin bisa diceritakan awalnya Ibu menanam dana di Bank Senturi ini, Bu. Ya saat itu kan memang kan kita kan menanam bunga itu menanam uang itu kan karena kan ya istilahnya saya tuh dari dulunya di Bank Mandiri. Akhirnya kan ya karena pendekatan saya itu kan anak saya sekolah kan BHS kan BHS kan itu bangkrut ya. Ya maksudnya ini. Nah, di sekolah anak saya itu masuk itu Senturi. Dulu zamannya namanya CIC. Nah, kita tuh menabung di sana. Dari sekolah berarti ya? Di sekolahan anak saya dari sekolah punya tuh. Setelah dari situ, udah dong karena kan ya karena pelayanannya bagus gitu kan ya kan Itu maksudnya baik-baik. tahun berapa, Bu? Kayaknya tahun berapa ya? Enggak, belum. 1998 aja saya udah masuk dana situ. Ya. 97 lah ya. Soalnya 97-an ya saya udah jadi cuman kan kita nabung anak-anak punya uang ini kan, jadi pembayaran uang sekolah pun via CIC gitu kan. Nah lama kelamaan kan karena pendekatan kita dekat, nah saya ada duit tuh di Bank Mandiri dibantu diambilkan sama si Liliana. Dulu dia masih jadi kepalanya di Senturi itu, udah ganti Senturi, cabang Muara Karang. Nah dia bantu ngambil tuh. Sedangkan waktu kalau saya dibilang namanya suruh bilang reksadana gini, saya kan nggak tahu. Kita taunya kan deposito. Sedangkan waktu di Mandiri itu saya suka ditanyain, Bu mau ikut kayak ini gitu saham-saham. Saya bilang saya nggak mau karena kan kalau saham itu kan turun naik kan, kita nggak mau. Nah kalau di Senturi itu ya itu kan memang kan istilahnya menabung kan, itu deposito kan. Nah saya jadi ikutin dia begitu. Jadi kan saya orangnya juga kan paling nggak mau terlalu repot-repot. Saya ikutin apa kata mereka kan, maka duit saya ditarik gitu. Nah belakangan ya memang dia ada mengajukan istilahnya ada kata-kata yang ini di bunganya bagaimana gitu kan ya istilahnya. Jadi kan kita pun mengikut kata-kata dia aja dah apa yang dia atur. Sampai saya terakhir tuh waktu saya saya kejadian 2004 saya pingsan. Nah di saat itu duit saya masih bisa keluar tuh, karena jatuh tempo masih belum jatuh tempo. Saya kan harus menjalankan operasi, saya stroke ya kena jantung. Nah itu dia langsung kan dia bisa mengeluarkan walaupun beda 2 hari dia tolong saya karena kan saya butuh uang untuk operasi kan. Nah itu keluar kan walaupun dipotong bunga. Langsung keluar gitu aja apa dia? Ya kan enggak ya emang kan dia memang pas saya pagi-paginya saya masih bertemu dengan mereka sama ini segala. Nah sorenya saya ada satu tanda tangan yang kurang. Besok paginya dia telepon sama saya. Ternyata suami saya ngangkat. Suami saya bilang orangnya lagi ada di ICU. Nah dia orang pikir bercanda. Dia orang sampai sempet melihat saya gitu di ICU. Benar kan kenyataannya saya itu kan. Nah, itu dana saya dikeluarkan di situ. Bulan apa itu? 2007 bulan Januari. Nah, itu kan duit saya. Nah, saya kan duit saya udah habis dong di situ kan. Nah, itu berapa Ibu? Itu hampir 200-an. 200 jutaan dikeluarin. Karena kan saya buat biaya operasi segala kan. Nah, saya masih ada sisa sedikit-sedikit gitu kan. Udah terus belakangan. Nah, yang kemarin ini saya jual rumah. Jual rumah itu, ya saya masih nanya dengan Ibu Liliana, yang mana yang bagus? Karena kan saya kan ya istilahnya kan dengan kepercayaan kita kan, dia bilang oh ya udah ikut yang ini, yang 650 ini yang dialihkan ini nih, yang Antaboga ini kan. Saya nggak tahu dia bilang pokoknya deposito, cuman saya nggak tahu itu pokoknya. Tapi Antaboga kita nggak tahu itu nggak kenal tuh Antaboga itu saya nggak tahu. Makanya waktu kejadian itu, itu yang pas saya datang. Saya waktu malam itu, waktu Jumat itu saya udah dengar gosip jelek-jelek, saya datang, saya ketemu sama orang LPS, sampai saya pernah marah, saya bilang, siapa yang bilang Bu dananya nggak keluar katanya, bisa keluar. Nah akhirnya dikasih tuh bukti-bukti segala, oh iya dikeluarnya yang dibilang 6 bulan, 3 bulan kan, 1 bulan, kalau di bawah 100 juta kan ini, saya bilang, ini duit saya buat uang ini nih, uang rumah sakit nih. Dia bilang, oh iya tenang katanya, tenang, saya ditenangkan kan. Nah akhirnya udah saya pikir, saya merasa ya kita saking percaya dengan orang dalam itu, nah kita merasa selalu saya nggak ada ini dong, saya diam-diam aja. Terakhir saya masih dibilang, oh iya Mual katanya, ini akan dipanggil nih katanya pada masuk ke Senayan. Nah di situ itulah saya di Senayan itu saya bertemu dengan Bu Esther, semua ini udah mulai rame.
Nah, itu dia uang saya sekarang ini. Makanya kemarin pun uang saya ini bukan saya tanamkan, itu bukan untuk buat happy-happy, karena untuk menambah uang biaya dokter saya. Nah, kayak sekarang saya udah 4 bulan, baru cek lagi Bu kemarin ke dokter. Sedangkan dokter suruh saya kateter, saya udah gak punya duit. Nah, sedangkan kayak kemarin kejadian mertua saya meninggal. Kita anak laki satu-satunya, siapa yang bertanggung jawab? Kan kalau dalam hal orang Cina, itu kan suami saya kan, dia kan anak laki satu-satunya. Sampai mertua saya meninggal, saya disuruh masuk ICU, saya udah gak punya duit. Itu kenyataan, saya masih ribut sama orang rumah sakit Hermina sampai bilang, suruh masuk ICU. Saya bilang, saya udah gak punya duit. Boleh, saya bilang, saya biar pakai, saya tulis punya. Dia bilang, dia gak bisa, begitu. Makanya saya juga udah gak bisa ngomong apa-apa kan sekarang ini kan. Kita harus memperjuangkan uang saya. Jadi secara tidak langsung ibu itu meninggal gara-gara kurang dana gitu ya? Ya iya, kalau ada dana kan ya kita kan ya memang dia udah sakit. Cuman kan kalau siapa tahu kalau ada duit kan ya istilahnya kan masih bisa berjalan kan. Tapi karena udah nggak ada duit, kita juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Ya pasrah, segala sesuatu pasrah. Memang saya ada ngomong juga, saya bilang kalau dia memang ya istilahnya kalau memang dia bisa sampai bisa ada siuman, ya saya akan saya utang pinjam saya berani. Tapi kalau menujunya M juga kan saya buat apa lagi duit saya istilahnya sampai di situ. Ya emang rumah sakit Hermina masih ngomong ke saya, Bu, ini kan mau maksudnya kan ibu bawa kesini kan mau diobatin. Loh iya saya mau obatin, tapi kalau duitnya nggak ada, gimana ibu diobatin? Sakit apa? Emang dia ada kencing manis. Oh, diabetes. Nah, diabetes. Itu kejadiannya bulan apa Bu? Kemarin. Baru Sepuasa. puasa kemarin. Meninggalnya? Sebelum lebaran. Oh, sebelum lebaran ini. Tapi kan kalau dalam ini kan kita kan masih masa bergaul sampai keluarga kan gitu Iya, kan. nanti itu masih dalam masa berkembang. Kalau dari total dana yang di Century itu 650 juta. 650 juta dari awal. Ya dari awalnya sih saya ya istilahkan udah saya ambil gitu karena ini yang saya jual rumah ini saya masukkan itu untuk biaya berobat saya. Tapi kan ya kalau yang sisa-sisa itu kan ya karena kita udah pakai buat sehari-hari udah nggak ada kan. Terus sampai kapan Ibu akan terus berjuang untuk? Ya selama saya masih bisa bernapas, saya akan perjuangkan. Kalau sampai makanya dokter kan sampai bilang, Ibu ini udah mesti kateter lagi. Saya bilang sama dokter kemarin, saya bilang gimana? Kateter itu dia apa sih Bu? Itu jadi masuk alat untuk melihat jantung saya ini gimana perkembangannya lagi, masih ada tersumbat nggak? Dia bilang biayanya kan sekitar 7 juta. Saya bilang bukan masalah 7 juta, kalau saya ada penyumbatan lagi, itu yang paling besar. Itu bisa makan ratusan juta. Sementara dokter udah nyuruh dari bulan. Udah dari kemarin-kemarin, saya udah disuruh kemarin-kemarin. Ya segitu kejadian pun saya kan emang mestinya udah mesti kateter. Tapi karena duitnya nggak ada, bagaimana? Apa yang harus saya bayar? Kalau suami Ibu kerja di mana? Ya kita kan bidang ini elektronik, itu maksudnya elektronik itu bidang jasanya. Bidang jasa dalam arti? Ya kerja ini gitu apa sih? Servis montir. Oh, montir. Suami Ibu montir. Untuk alat-alat elektronik. Terus Ibu ini ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Berarti itu penghasilan dari suami. Suami sendiri marah nggak Bu? Ya marah dong, karena kan ya saya pikirkan, makanya kan suami saya pernah waktu itu kan dia orang takut kan. Suami saya pernah ngancem, lu orang tuh jangan macem-macem, giliran gua masuk lu baik-baik, giliran udah sekarang ini. Ya suami saya sudah pernah stres juga. Sampai kemarin tuh waktu pertama kejadian, saya tuh udah ribut sama suami tuh udah kenyang. Karena apa? Dia orang juga tahu, sampai saya bilang sama dia orang, lu orang jangan sampai bebacot yang lain-lain, kalau sampai lu bersuara, suami gua sih udah tangan udah bisa main nih, ngebunuh orang sudah berani. Karena apa? Hidup kita ini kan nyawa kita kan, duit kita ini kan. Kalau anak-anak ada Bu? Ya anak saya ada 2, cuman makanya saya berasa masih agak hidup saya tuh masih masih mau menjalankan hidup saya tuh karena saya melihat anak saya itu 2 itu udah lulus dari ini. Kalau anak saya belum lulus, udah Bu, saya cekek orang-orang saya berani saya cekek. Nyawa lawan nyawa. Lulus dari? Udah kuliah udah baru lulus dia. Tapi masih kuliah? Ya karena mau ngelanjutin juga sekarang mana ada duit Bu. Jadi agak terbengkalai kuliahnya? Ya iya makanya dia orang pada mau masuk, ya kayak mau ngelanjutkan ke S2 kan, udah nggak ada duit sekarang. Ya duit dari mana? Kuliah itu kan perlu dana kan. Ya duit dari mana? Makanya saya bilang ya biarin mereka di orang, ya carilah kayak sekarang dia anak saya itu yang lelaki ngajar-ngajar. Nah yang perempuan kan memang kan dia ini ke Singapura. Nah itu dia bekerja di sana, kerja sampai malam pun cewek. Ya mau nggak mau kan karena apa? Mau berdana untuk hidup dia sendiri. Dia tahu ibu orang tuanya udah pada begini.
Kalau sejauh ini upaya yang udah ibu lakukan itu kemana aja bu? Ya udah capek Bu, setiap hari begini aja kerjanya ya kan kita berdemo gitu kan. Ya, cara-cara yang harus kita bisa tempuh kita tempuh gitu sampai dimanapun kita akan berjuang terus gitu sampai nyawa saya terakhir. Pokoknya kalau saya, makanya saya bilang sebelum saya mati, kalau sampai saya pasti gitu stroke, saya kalau ada orang samping saya yang orang saya turis saya cekek. Walau menemui hambatan kayak tadi gitu bu, nggak diterima, nggak boleh masuk, ibu tetap Ya tetap kita berjuang. Selama uang saya belum kembali, saya harus berjuang karena ini uang hidup untuk hidup saya. Kehidupan saya itu kan ada di situ kan. Kan bank sendiri udah ganti nama tuh bu, Bank Mutiara. Menurut ibu gimana bu? Ya makanya walaupun dia mau ganti nama pun, sampai dimanapun dia tukang tipu, ya istilahnya tetap tukang tipu. Tapi menjadi kesulitan bagi ibu nggak gara-gara ganti nama? Oh saya nggak takut walaupun dia mau ganti nama 1000 kali ini, memangnya dia tukang tipu ya kita harus tetap berjalan untuk menagih uang saya karena uang saya itu adanya di dia. Mungkin yang terakhir harapan ibu ke depan? Ya kita minta hati nurani mereka itulah, di mana hati nurani mereka itu. Ya istilahnya kasihanin dong, jangan lu bisa berganti nama berfoya-foya, tapi kita yang untuk berobat, dana untuk berobat dimakan sama dia. Makanya itu kan sama juga kan saya kan menyumbangkan nyawa saya kepada dia. Makanya kalau sampai saya kenapa-napa, nah itu kan dia orang yang punya, emang dia bisa berhappy-happy di kehidupan sekarang ini, nanti di nerakanya gimana dia bertanggung jawab, di kehidupan mendatangnya itu gimana dia tanggung jawabnya.